Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, kita masih membahas hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terakhir kita membahas tentang hadis Isra dan Mi'raj, dan ini masih kelanjutan dari hadis Isra dan Mi'raj, yaitu hadis yang ke-104. Hadits Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ra'aitu lailata usriya bi Musa rajulan Adam tuwalan ja'dan ka'annahu min rijali Shanu'ah. Pada saat malam Isra dan Mi'raj itu, aku melihat Musa, ra'aitu Musa. Aku melihat Musa. Jadi Nabi dalam hadis ini menceritakan tentang bagaimana penggambaran fisik Nabi Musa alaihissalam, yaitu orang rajulan Adam, orang yang kulitnya agak gelap, tualan tinggi, ja'dan dengan rambut yang ikal, ka'annahu min rijali Shanu'ah, yaitu seperti laki-laki dari suku Shanu'ah. Nah, Shanu'ah ini adalah suku yang merupakan pecahan atau turunan dari suku-suku yang mendiami Yaman, di mana pada abad kedua Masehi itu terjadi eksodus besar-besaran. Berarti sekitar 400 tahun atau 300 tahun sebelum Nabi Muhammad, itu orang-orang dari Yaman itu banyak yang hijrah ke wilayah yang sekarang Arab Saudi, daerah Hijaz. Sebagian mereka juga merantau hijrah sampai ke dekat Palestina. Nah, penggambaran Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Musa adalah seperti laki-laki dari Bani Shanu'ah atau dari suku
Shanu'ah. Kita tahu sampai hari ini orang-orang dari Yaman yang kita saksikan di sini ya kurang lebih warna kulitnya seperti itu, ya, tidak terlalu kuning. Kemudian rambutnya sebagaimana rambut orang-orang Arab itu ikal, cenderung ikal, ya, atau semacam keriting lah. Karena bagaimanapun Nabi Musa alaihissalam itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim berasal dari, kalau sekarang adalah daerah Irak atau dulu adalah Babilonia. Karena itu ciri fisik dari Nabi Musa tidak jauh dari ciri fisik orang Timur Tengah secara umum atau sekitaran Arab atau Irak, ya sekitar itulah. Kita bisa bayangkan orang-orang dari daerah sana. Wa ra'aitu Isa rajulan marbu'an marbu'al khalqi ilal humrati wal bayad sabitar ra'si. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang warna kulitnya al-hamrah wal bayad, agak kemerah-merahan dan putih. Jadi kalau kita bisa bayangkan hari ini adalah seperti warna kulitnya orang-orang Gaza, orang Palestina, cenderung lebih kuning dibanding warna kulitnya orang-orang Irak atau orang dari Yaman. Sedangkan rambutnya tidak ikal atau keriting seperti Nabi Musa, tetapi lebih lurus. Wa ra'aitu malikan khazinan nar, dan aku melihat malaikat Malik penunggu neraka, dan aku juga melihat Dajjal fi ayatin arahunna Allah iyyahu fala takun fi miryatin min liqaihi. Aku melihat semua itu tentang penjaga neraka, tentang Dajjal. Karena itu di ujung hadis ini Rasulullah SAW memberikan nasihat, fala takum fi miryatin min liqaihi. Maka jangan kamu memiliki keraguan wahai Muhammad. Tentu meskipun ini adalah khitabnya untuk Nabi Muhammad, tetapi berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad. Min liqaihi, untuk bertemu Allah atau menerima isi Al-Quran. Karena isi Al-Quran banyak menceritakan perkara-perkara gaib. Karena itu jangan ada keraguan di dalam masalah ini. Kemudian hadis yang ke-105, hadis Ibnu Abbas. Masih dari sahabat Ibnu Abbas. An Mujahid qala, kunna inda Ibnu Abbas fadzakaru ad-Dajjal annahu qala maktubun baina 'ainaihi kafirun. Orang-orang membicarakan tentang Dajjal. Saat itu ada Ibnu Abbas. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan bahwa di antara kedua matanya Dajjal itu ada tulisan kafirun, yaitu kafir. Lalu mengomentari itu Ibnu Abbas berkata, lam asma'hu, aku tidak mendengarnya secara langsung. Walakinnahu qala amma Musa ka'anni anzuru ilaihi id in hadara fil wadi yulabbi. Tetapi Nabi pernah bercerita bahwa aku melihat Musa adalah seolah aku melihatnya ketika menuruni lembah sambil bertalbiyah. Kita tahu Nabi Musa pernah diundang bil wadil muqaddasi tuwa,
Jadi Nabi Musa pernah diundang untuk mendapatkan wahyu bil wadil muqaddas di lembah dekat di wilayah Tursina. Nah, Nabi Muhammad pernah menceritakan bahwa melihat Nabi Musa seolah-olah berada di lembah sedang bertalbiyah atau sambil bertalbiyah. Yang kita ambil dari hadis ini adalah kalimat bahwasanya Nabi Muhammad menceritakan dan didengar oleh Ibnu Abbas tentang Nabi Musa. Kalau tadi penggambaran fisiknya, kalau ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW melihatnya saat itu seperti Nabi Musa sedang berada di lembah bertalbiyah. Nah, jadi ini melengkapi apa yang di hadis sebelumnya. Kemudian masih kelanjutan dari hadis Isra dan Mi'raj ini adalah hadis yang ke-106. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penuturan Abu Hurairah itu pernah menceritakan saat di malam Isra dan Mi'raj itu. Ra'aitu Musa wa idza rajulun darbun rajulun ka'annahu min rijali Shanu'ah. Ini diulang lagi dalam versi riwayat Abu Hurairah ini bahwa aku melihat Musa sebagai laki-laki yang seperti orang Shanu'ah. Wa ra'aitu Isa fa idza huwa rajulun rab'atun ahmar ka'annama kharaja min timas. Sedangkan aku melihat Isa adalah seorang pria yang warna kulitnya putih kemerahan. Ka'annama kharaja min timas, seolah-olah ia keluar dari ruang bawah tanah, dari tempat yang lembab gitu. Wa ana ashbahu waladi Ibrahim bihi, dan aku adalah orang yang paling mirip. Aku adalah keturunan Ibrahim yang paling mirip dengannya. Yaitu dengan siapa? Dengan Nabi Isa alaihissalam. Thumma utitu bi'ina'aini fi ahadihima labanun. Kemudian aku disodorkan kepadaku 2 ember. Salah satu ember itu isinya adalah susu, wa fil akhar khamrun, dan di ember yang lain isinya adalah khamr. Faqala ishrab ayyuhuma syi'ta. Lalu kemudian diperintahkan minumlah dari salah satu dari keduanya. Fa akhadtu laban fasharibtuhu. Lalu aku mengambil susu dan aku meminumnya. Faqila akhadtal fitrah. Lalu kemudian ada suara yang mengatakan, engkau telah mengambil fitrah. Ama innaka law akhadtal khamra ghawat ummatuka. Kalau seandainya kamu mengambil khamr, maka umatmu akan tersesat. Jemaah sekalian, ini adalah peristiwa yang dialami Nabi di dalam Isra Mi'raj. Diceritakannya ada yang didengar oleh Ibnu Abbas, ada yang didengar oleh Abu Hurairah, dan masing-masing kemudian melengkapi. Dan di antara yang ditekankan di sini adalah bahwa kenapa ketika mengambil susu itu dikaitkan dengan fitrah? Karena susu adalah dihasilkan dari fitrah, dihasilkan dari proses yang alami, tidak melalui rekayasa. Sedangkan kita tahu kalau khamr itu adalah melalui proses tangan manusia yang direkayasa. Karena khamr itu terbuat dari apa? Khamr terbuat dari anggur yang diperas. Lalu perasan anggur itu disimpan. Setelah disimpan itu kemudian dia dalam 3 hari atau berapa hari ya, itu kemudian keluar efek memabukkannya. Nah, ini berarti apa? Ini tidak fitrah.
Ini adalah sebuah rekayasa. Yang aslinya anggur itu kalau dibiarkan fitrahnya adalah makanan yang menyehatkan. Anggur fitrahnya adalah makanan yang manis, segar, menyehatkan. Tetapi karena diproses oleh tangan manusia, maka kemudian anggur itu menjadi kebalikan. Yang tadinya menyehatkan, lalu kemudian menjadi memabukkan. Nah, ini makanya digambarkan di sini bahwa Nabi Muhammad mengambil susu adalah mengambil fitrah, sedangkan seandainya Nabi Muhammad mengambil khamr, maka akan tersesat. Ini ya kita juga bisa memaknai bahwa pentingnya kita membiasakan untuk memakan makanan-makanan yang lebih dekat dengan fitrah. Makanan yang lebih dekat dengan fitrah, tanpa banyak mengalami proses yang kemudian kehilangan fitrahnya. Makanan fitrah ya seperti singkong ya, singkong rebus, kemudian pisang ya, pisang yang udah pisang bener-bener malah direbus. Ini orang Indonesia yang aslinya fitrah, Allah sudah kasih kesegaran, rasa yang manis, malah direbus. Udah gitu ditambahin lagi sama tepung, digoreng. Terlalu kreatif orang Indonesia. Nah, ini Nabi Muhammad SAW mengambil yang fitrah, yang alami, yang asli, tidak banyak melalui proses. Sedangkan kalau khamr itu melalui rekayasa. Anak-anak muda kita itu lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah direkayasa. Ya. Gandum, kalau dulu itu ya gandum ya tinggal dikasih air, dimasak, itu masih terjaga fitrahnya. Sekarang apa? Dibikin mie, diwarnai, dikasih bumbu yang macam-macam, apalagi sudah masuk ke gacoan, itu udah mata rantainya itu udah terlalu jauh gitu dari fitrahnya. Maka salah satu efeknya ya anak-anak generasi yang baru-baru sekarang ini, mereka sudah tidak terbiasa lagi makan makanan yang fitrah. Dikasih singkong itu pada nggak mau. Bahkan buah-buahan juga nggak suka. Entah kenapa bisa begitu. Ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-107 masih membicarakan tentang kaitan rangkaian Isra dan Mi'raj. Hadis Abdullah bin Umar, hadis dari Abdullah bin Umar, qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman baina dhahrin nasi al-masih ad-dajjal. Nabi pada suatu hari pernah membicarakan atau menyebutkan ya, di hadapan orang-orang tentang al-masih ad-dajjal, tentang dajjal. Faqala innallaha laisa bi'awar ala innal masih ad-dajjal a'warul ain al-yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah, a'war. Ala innal masih ad-dajjal, ketahuilah bahwasanya al-masih ad-dajjal adalah a'war, buta sebelah, yang sebelah kanan, al-ain al-yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah, seakan matanya seperti buah anggur yang menonjol. Nah, ini adalah lanjutan dari penggambaran sebelum hadis sebelumnya ketika Nabi menceritakan tentang Dajjal. Maka kemudian Nabi memberikan tambahan keterangan bahwa Dajjal itu adalah mata kanannya itu tidak bisa melihat dan bentuknya itu lebih besar dari mata kirinya, ya, menonjol. Nah, ini menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Dikaitkan di sini adalah innallaha laisa bi'awar. Allah itu tidak
tidak buta sebelah, tetapi adalah sempurna. Sedangkan Dajjal meskipun dia hebat, tetapi dia punya satu problem, punya satu cacat fisik yang ini menjadi kekurangan. Karena itu jemaah sekalian, mungkin kita juga bertanya ya, kenapa para nabi, para rasul itu diutus dari sekitaran Timur Tengah? Ya, nggak jauh-jauh dari, ada 4 lokasi yang diturunkan para nabi. Yang pertama adalah di daerah Irak, yang kedua adalah di daerah Jazirah Arab, yang ketiga adalah di Syam, yang sekarang Suriah, Lebanon dan sebagainya, dan yang keempat itu Mesir. Hanya di sekitar 4 lokasi ini. Ya. Kenapa para nabi diturunkannya di wilayah itu? Salah satu alasannya adalah seperti halnya penjelasan hadis ini adalah bahwa kepemimpinan itu ada kaitannya dengan kesempurnaan fisik. Kepemimpinan ada kaitannya dengan kesempurnaan fisik. Kita bisa saksikan orang-orang Arab ya, mereka secara fisik lebih sempurna dari orang bule Eropa. Kenapa? Karena mereka jenggotnya lebih lebat, yang menggambarkan laki-laki yang gagah. Kulitnya tidak terlalu putih, rambutnya juga hitam. Jadi ini adalah ciri-ciri fisik yang lebih sempurna dibanding ciri fisik bangsa yang lain. Karena mereka mendapat amanat kepemimpinan. Sama lah kalau kita lihat ya, orang Eropa, orang Italia. Orang Italia kalau mereka pakai pakaian kebesaran sebagai kaisar Romawi, itu rasanya pas banget. Kenapa? Orang Italia itu rambutnya masih hitam, hidungnya mancung, bentuk wajahnya itu sempurna, lebih sempurna dibanding orang-orang Inggris, orang Swedia dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Karena itu salah satu alasan ya, kepemimpinan adalah Allah takdirkan secara fisik mereka lebih sempurna, lebih baik, karena mereka akan menjadi pemimpin. Nah itu juga alasannya ya, orang seperti Afrika ya, tidak ada nabi dari Afrika, karena secara fisik sebelum berdakwah saja secara fisik sudah direndahkan ya. Samalah dengan orang kita, orang Indonesia atau orang Cina, Mongol ya. Belum apa-apa secara fisik sudah mengalami kekurangan. Nah, jadi hadis ini menggambarkan bahwa Allah SWT sesuai dengan kemahasempurnaannya, kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya dan seterusnya, Allah juga secara ciri-ciri zatnya itu disebut oleh Nabi adalah ciri yang lebih sempurna dibanding ciri-ciri dari Dajjal. Sedangkan Dajjal itu fisiknya bermasalah, dan karenanya itu menjadi satu rangkaian dengan apa yang menjadi agenda dari Dajjal, sesuatu yang memang bermasalah. Baik, kemudian hadis yang ke-108, hadis Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arani al-lailata 'indal Ka'bati. Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku juga diperlihatkan atau bermimpi, arani al-lailah 'indal Ka'bati, di sisi Ka'bah, fil manami, sedang tidur, berarti mimpi ya. Fa idza rajulun adamu ka ahsani ma yura min udmir rijal, ada seorang pria dalam rupa yang paling sempurna, kemudian rambutnya keriting dan panjang sampai ke bahunya, tadribu limmatuhu baina mankibaihi,
rajulu sya'ri yaqturu ra'suhu ma'an wadi'an yadayhi ala mankibai rajulaini wa huwa yatufu bil bait faqultu man hadha faqalu hadzal masihu ibnu maryam. Jadi ada ini penggambaran Nabi Muhammad tentang Nabi Isa alaihissalam, seorang pria yang rambutnya sampai bahu, kemudian kedua tangannya diapit oleh dua laki-laki bertawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Aku kemudian bertanya, man hadza, siapa orang ini? Mereka menjawab, ini adalah Al-Masih ibnu Maryam. Thumma ra'aitu rajulan wara'ahu ja'dan qatitan a'waral 'ainil yumna. Lalu kemudian aku melihat di belakangnya ada laki-laki yang rambutnya ikal, tapi matanya sebelah kanan adalah tidak bisa melihat atau buta. Ka'ashbahi man ra'aitu bi ibni Qatan wadi'an yadayhi ala mankibai rajulin yatufu bil bait faqultu man hadha faqalu al-masih ad-dajjal. Intinya adalah hadis ini menceritakan tentang dua al-masih. Yang satu adalah al-masih Isa ibnu Maryam dan yang kedua adalah al-masih ad-dajjal. Nabi Isa digambarkan sedang tawaf juga mengelilingi Ka'bah. Di belakangnya ada laki-laki yang juga tawaf, yang juga dibimbing oleh seseorang. Tetapi bedanya Nabi Isa adalah kedua matanya sempurna, sedangkan yang belakangnya itu tidak sempurna, dan itu adalah Ad-Dajjal. Ini dilihat oleh Nabi di dalam mimpi, jadi bukan kenyataan. Ini dilihat Nabi dalam mimpi yang menggambarkan bahwa Nabi Isa itu selalu diikuti oleh Dajjal. Karena memang nanti di akhir zaman Nabi Isa itu berseteru dengan Dajjal, dan Nabi Isa adalah orang yang berhasil membunuh Dajjal dengan izin Allah. Kemudian hadis yang ke-109, hadits Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma kadzabatni Quraisyun qumtu fil hijri fajalallahu li Baitul Maqdis fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi. Tatkala Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang didengar oleh beliau, tatkala orang-orang Quraisy mendustakanku. Mendustakan di sini maksudnya adalah mendustakan tentang Nabi Muhammad bercerita tadi malam telah melalui perjalanan ke Baitul Maqdis lalu kemudian naik ke langit. Cerita yang disampaikan Nabi itu otomatis didustakan. Oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy. Jadi awalnya begini jamaah sekalian, Nabi Muhammad setelah pulang dari Isra dan Mi'raj itu bertemu dengan Abu Jahal. Ya, bertemu dengan Abu Jahal. Lalu ya biasa ngobrol. Lalu Nabi Muhammad bercerita, aku baru saja pulang dari Baitul Maqdis. Kemudian naik ke langit. Abu Jahal mendengarkan penuturan Nabi itu langsung otak politisinya bekerja. Yaitu apa? Nah, ini momentum untuk apa? Untuk membuli Nabi Muhammad. Karena selama ini dia menuduh Nabi Muhammad membawa kebohongan, dan ini adalah cerita yang sangat kuat unsur kebohongannya. Cerita yang sangat kuat unsur kebohongannya. Bagaimana mungkin ada orang di zaman itu dalam satu malam mengaku menempuh perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis? Ini saja kan dengan logika itu pasti kita bisa mengatakan itu jelas bohong. Apalagi ditambah naik ke langit.
pakai kendaraan apa. Zaman itu belum ada peluncur yang dibikin Elon Musk gitu ya. Apa namanya? Peluncur roket yang bisa naik ke SpaceX itu belum ada. Nah, maka kemudian Abu Jahal bilang gini, benar kamu cerita, kamu mengalami itu? Iya. Berani enggak kamu cerita ulang di hadapan orang-orang Mekah, orang Quraisy? Ya, enggak apa-apa. Nabi Muhammad ditantang seperti itu ya, ya enggak apa-apa. Nah, kemudian Abu Jahal mengumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu Nabi Muhammad dipersilakan bercerita seperti cerita yang disampaikan kepada Abu Jahal. Jelas tujuannya apa? Tujuannya adalah punya agenda politik di belakang itu. Jadi jemaah sekalian, Nabi Muhammad itu lugu ya. Itu menandakan Nabi Muhammad bukan seorang politisi, tapi seorang dai, utusan Allah yang akan menceritakan apapun yang disampaikan oleh Allah, menceritakan apapun pengalamannya kepada orang meskipun orang itu dari awal mengingkarinya. Nah, ini menarik jemaah sekalian. Kita tidak boleh membawa agama ini dengan pikiran politisi. Maksudnya apa? Ketika kira-kira yang akan kita sampaikan itu ditolak, maka kita berhitung, kalau gitu nggak usah disampaikan dah, percuma. Nanti juga paling mereka nggak akan percaya. Nggak usah dinasihati, percuma. Jadi kita itu sudah menghakimi sebelum memulai. Sedangkan Nabi Muhammad, coba lihat dalam kasus ini, menceritakan sesuatu yang secara logika itu akan membuat dirinya dalam posisi dibully habis. Andaikan Nabi Muhammad seorang politisi, pasti menjaga citranya, benar nggak? Menjaga citranya sebagai orang yang jujur dan tidak akan menceritakan ini kepada musuh-musuhnya. Pasti hanya menceritakan kepada relawan-relawannya. Jadi kita ingat ketika relawan mantan presiden datang, ijazah ditunjukin kepada relawan-relawannya. Tidak mau menunjukkan kepada musuhnya. Lah ini pikiran politisi begitu. Sebab kalau musuhnya yang mengkritisinya pasti apa? Jadi kesempatan untuk mengulik. Nah, ini kebohongannya ketahuan. Enggak mau nunjukin, tapi kepada apa orang bilang di media itu, termul-termulnya itu ditunjukin. Nabi Muhammad enggak begitu. Tandanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, jujur apa adanya, apapun risikonya, biarlah Allah yang menggerakkan hatinya. Bodoh amat dia akan mendustakan atau mempercayai, enggak ada urusan. Itu pikiran seorang pembawa kebenaran, bukan pikiran politisi. Kebalikannya, Abu Jahal terbiasa bermain politik, maka ini dijadikan kesempatan untuk menjatuhkan citra Nabi Muhammad. Nah, inilah yang melatar belakangi hadis ini. Ketika orang-orang Quraisy mendustakanku, mendustakan dalam apa? Setelah menceritakan bahwa Nabi Muhammad baru saja menempuh perjalanan ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Ya pastilah. Kita pun andaikan hadir pada saat itu mendengarkan cerita itu akan mengatakan apa? Lah ini yang kemarin saya imani kok jadi begini ya, benar nggak? Kita aja iman kita jadi ikut goyah Pak. Kok jadi ngaco begini gitu. Maka kemudian setelah orang-orang Quraisy tidak mempercayai penuturan dari Nabi Muhammad, fajalallahu li Baitul Maqdis. Mereka kan ngetes Nabi Muhammad dengan bertanya ciri-ciri Baitul Maqdis. Maka Allah tampakkan Baitul Maqdis itu. Fajalallahu li Baitul Maqdis fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi. Lalu aku mulai menceritakan tentang
deskripsi, penggambaran Baitul Maqdis itu. Aku ceritakan detail. Wa ana anzuru ilaihi, dan aku sedang melihat gambar Baitul Maqdis itu di depan mataku. Maka orang yang pernah ke sana itu nggak bisa bantah. Ah, ini benar, penuturan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis itu persis yang pernah saya lihat. Sehingga setelah awalnya mereka mendustakan Nabi Muhammad, mau nggak mau mereka kemudian apa? Mengakui bahwa Nabi Muhammad bisa menceritakan secara detail seperti sedang melihat tentang Baitul Maqdis. Baik. Kemudian hadis yang ke-110. Hadits Ibnu Mas'ud an Abi Ishaq Asy-Syaibani qala sa'altu Zir ibn Hubaysh an qaulillahi ta'ala fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma uha qala haddatsana Ibnu Mas'ud annahu ra'a Jibril lahu 600 janah. Jamaah sekalian, hadis ini menceritakan tentang ciri malaikat Jibril. Ra'a Jibril lahu 600 janah. Menurut penuturan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Jibril memiliki 600 sayap. Nah, jadi Nabi Muhammad selain mendapatkan wahyu dari Jibril dan pernah menemui Jibril dalam berbagai momentum, Nabi Muhammad juga pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya, di mana malaikat Jibril digambarkan oleh Nabi memiliki 600 sayap. Ya, gimana ya kita mau mengimajinasikannya ya? Apakah berarti malaikat Jibril itu seperti burung? Apa bisa begitu? Apa bisa diimajinasikan malaikat Jibril itu seperti burung? Ya nggak bisa juga. Karena Nabi hanya menggambarkan sayapnya. Apakah yang punya sayap itu hanya burung? Sebagai kombinasi kemudian orang pernah nggak lihat gambar manusia kemudian ada sayapnya? Mungkin itu penggabungan imajinasi. Malaikat itu ada unsur seperti manusianya tetapi juga punya sayap. Tapi bagaimana dengan 600 sayapnya itu? Itu posisinya seperti apa? Sedangkan kalau kita lihat burung itu cuma punya 2 sayap. Yang dibicarakan Nabi adalah sayap, bukan bulunya. Bukan bulunya tetapi sayap. Nah, kalau 600 sayap itu gimana tuh bentuknya? Kayak manusia di penggambaran dewa punya 8 tangan. Nah, itu kan dewa apa itu? Punya 8 tangan. Itu aja kita gambarinnya udah penuh itu, dari pundak sampai ke bawah sampai ke perutnya itu ada 4 tangan. Lagi mana ini ada 600 sayap. Jadi kita tidak bisa membayangkan hal-hal yang bersifat gaib seperti ini. Kita hanya terima saja bahwa dalam penglihatan Nabi tentang sosok Jibril itu ada atau punya 600 sayap. Ini melengkapi apa? Melengkapi pengalaman Nabi ketika Isra Mi'raj, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan malaikat penjaga neraka, bertemu dengan Dajjal, melihat Dajjal maksudnya ya. Walaupun dalam hadis tadi itu bermimpi. Kemudian juga Nabi menceritakan tentang malaikat Jibril, malaikat yang menemani dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Lalu
Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi melihat Allah pada saat Isra dan Mi'raj? Ini diterangkan dalam hadis yang ke-111. Apakah Nabi melihat Allah? Melihat ya, berarti apa? Dengan mata. Karena ketika menentukan awal Ramadan itu suka ada guyonan. Melihat dengan apa? Melihat dengan mata batin. Karena orang lain mengaku tidak ada yang bisa melihat, dia sendiri berani bersaksi melihat. Nah, orang kemudian curiga, jangan-jangan melihatnya dengan mata batin. Nah, kalau ini adalah pertanyaan, apakah Nabi melihat Allah dengan matanya langsung ataukah seperti apa? Nah, hadits Aisyah an Masruq qala, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Masruq bercerita, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, ya ummatah, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, melihat Allah? Faqalat laqad qaffa sya'ri mimma qulta, aina anta min thalathin man haddathakunna faqad kadzaba. Aisyah kemudian mendapat pertanyaan ini lalu menjawab dengan jawaban yang ada kalimat dalam bahasa Arab yang artinya itu begini, laqad qaffa sya'ri mimma qulta, sungguh rambutku sampai berdiri atas apa yang kamu tanyakan. Maksudnya apa? Orang terkejut itu kan digambarkan rambutnya berdiri, ya. Dahsyat, ya. Karena apa? Merasa aneh ada pertanyaan seperti ini. Kenapa dalam pandangan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah sesuatu yang sudah dimaklumi, difahami oleh masyarakat, bahwa tidak ada manusia dalam kehidupannya di dunia itu melihat Allah dengan matanya langsung. Aina anta min thalathin man haddathakunna faqad kadzaba. Di mana posisimu dari tiga perkara ini? Maka siapa yang mengatakan berbeda dari tiga poin ini, maka dia telah berdusta. Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Siapa yang bercerita, yang menyampaikan narasi bahwa Muhammad telah melihat Rabbnya dengan mata kepalanya sendiri, maka dia telah berdusta. Ini keterangan dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma qara'at, kemudian Aisyah menyitir dalil, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh mata-mata manusia. Sebaliknya Allah melihat mata-mata manusia, dan Allah adalah Maha lembut dan Maha tahu. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Ayat yang kedua, tidaklah seorang manusia diajak bicara oleh Allah secara langsung kecuali dalam bentuk wahyu atau di belakang hijab. Wa man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzaba. Dan siapa yang bercerita bahwa Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dia telah berdusta. Lalu Aisyah menyitir, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tiadalah seseorang mengetahui apa yang akan dia usahakan esok hari. Ada dalam surat Luqman. Yang ketiga, wa man haddatsaka annahu katama faqad kadzaba, dan siapa yang menuduh Nabi Muhammad telah menyembunyikan sebagian ajaran wahyu yang Allah wahyukan, maka dia telah berdusta. Kemudian Aisyah menyitir ayat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika.
wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Walakinnahu ra'a Jibril alaihissalam fi suratihi marrataini. Tetapi yang benar, Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Jadi jamaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha itu ingin menjelaskan satu rumus dengan 3 poin. Yang pertama, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pada malam Isra Mi'raj itu melihat Allah, dia telah berdusta. Kenapa? Karena ada ayat yang membantah itu. Allah tidak bisa dilihat oleh mata-mata manusia. Yang kedua, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad punya ilmu khusus, Nabi Muhammad bisa tahu apa yang akan terjadi esok hari, dia juga berdusta. Kenapa? Nabi Muhammad manusia biasa, terkena ayat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang akan terjadi esok hari, karena Nabi Muhammad bagaimanapun manusia biasa. Yang ketiga, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah menyembunyikan salah satu dari ajaran Islam ini, maka dia pun telah berdusta. Artinya Nabi Muhammad telah menyampaikan seluruhnya, enggak ada yang ditutupi sedikit pun. Tadi kita ceritakan, bahkan di hadapan musuh dedengkotnya pun disampaikan, enggak ada yang ditutupi. Di hadapan musuhnya saja itu tidak disembunyikan, tidak ada yang ditutupi. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dituduh menutupi atau menyembunyikan sebagian syariat? Di hadapan musuhnya saja yang paling janggal, paling aneh, paling mustahil itu diceritakan apa adanya. Apalagi soal-soal akhirat di hadapan orang-orang yang beriman, itu enteng sekali. Tidak ada kepentingannya Nabi menyembunyikan, itu enggak ada. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Berarti apa? Orang yang menuduh Nabi Muhammad telah menyembunyikan, ada yang disembunyikan, dia berdusta. Bahwa Nabi Muhammad tidak bisa melihat dan belum pernah waktu semasa hidupnya di dunia, meskipun pernah Isra dan Mi'raj, belum pernah melihat Allah. Tetapi disebutkan dalam hadis ini, Aisyah mengatakan Nabi Muhammad pernah melihat Jibril. Kalau Jibril memang iya melihat, tetapi kalau Allah tidak. Kemudian hadis yang ke-112 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama. Aisyah dalam hadis ini lebih tegas lagi, siapa yang menyangka bahwa Muhammad telah melihat Rabbnya Allah SWT, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Walakin qad ra'a Jibril fi suratihi, tetapi yang benar Nabi Muhammad pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Wa khalquhu sadun ma bainal ufuqi, dan bahwa tubuhnya Jibril itu atau Jibril itu yang dilihat Nabi Muhammad itu saddal ufuq, ya, menutupi ufuk langit. Ufuk itu apa? Ufuk itu dalam bahasa kita adalah horizon. Apa horizon? Horizon adalah garis mendatar yang bisa kita lihat ketika kita melihat laut di pantai. Kan ada garis namanya horizon. Ya. Bukan, Pak. Garis horizon adalah garis ketika kita melihat laut, di mana di atas garis itu adalah langit. Nah, itu namanya horizon. Nah, ketika kita bicara horizon itu kan dari kiri ke kanan itu jaraknya pasti sangat jauh sekali, ya. Nabi Muhammad menggambarkan saddal ufuk, artinya Nabi Muhammad ketika melihat horizon, garis yang sangat lebar, lanskap yang sangat lebar, itu ketutup oleh tubuhnya Jibril. Saking besarnya tubuh atau ciri-ciri fisik dari Jibril itu, karena sayapnya saja 600.
bisa menempuh perjalanan yang sangat cepat. Berarti ukuran fisiknya sangat besar. Jibril itu tidak bisa dibandingkan dengan ukuran tubuh manusia. Dan memang tidak mudah untuk menggambarkan menutupi ufuk itu segede apa, itu lebarnya segitu, kemudian ke atasnya juga ya apa ya, objek yang sangat besar lah intinya. Baik jamaah sekalian, sampai di sini ayat 112. Nanti kita akan sambung dengan tema ya, hadis yang ke-113 itu mulai bicara tentang orang mukmin melihat Allah di akhirat. Bagaimana bentuk melihatnya, bagaimana keterangan tentang melihat Allah, dan bagaimana Allah kemudian memberikan kesempatan buat orang-orang beriman untuk mencari teman-temannya. Ya, itu nanti kita akan sampai hadis ya. Orang beriman itu nanti akan diberi kesempatan ya, setelah melobi Allah ya, untuk mencari teman-temannya. Ya Allah, dulu ada teman saya sama-sama ngaji, suka sholat di samping saya, kok nggak kelihatan? Suruh dicari, temu lagi di neraka, kemudian diajak untuk masuk surga. Jadi ada dikisahkan nanti di hadis-hadis berikutnya, diantaranya cerita-cerita tentang seperti itu. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah, ini pembahasan pada pagi ini sampai dengan hadis yang ke-112, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.